Hai. Iya. Hai, selamat siang Ayah Bunda semua. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya Ayah Bunda. Baik, pada kesempatan hari ini saya Bidan Yuni bersama RSCA Tambak dan juga Dr. Vita Maulina, SPOG, dokter spesialis kandungan, akan mengadakan AG Live dengan tema kiat-kiat menjalani kehamilan saat Ramadan. Nah, dokter, gimana nih? Adakah tips atau tips-tips khusus buat ibu-ibu hamil untuk menjalani Ramadan? Ya, Untuk jadi bukan Ayah, iya dok, silakan. kita bukan IG live, soalnya kita pakai Zoom. Iya, jadi salam buat para bunda yang udah hadir dan untuk RSCA Tambak yang sudah ngajak saya untuk diskusi mengenai gimana persiapan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ditanya nih, boleh nggak sih ibu hamil berpuasa? Tentu saja boleh ya sayangnya, boleh banget. Tapi memang ada persyaratannya. Persiapannya, tadi kan pertanyaan persiapannya gimana? Persiapannya adalah harus tahu dulu bahwasanya keadaan dirinya tuh sehat dan kehamilannya atau didik bayinya juga sehat. Itu yang paling utama nih Mbak. Kalau misal Baik, Dok. kalau misalnya ada permasalahan kayak tensi tinggi, darah tinggi, atau misalnya kencing manis, asma, terus kemudian ada masalah yang harus minum obat secara rutin, kayak misalnya hipertiroid gitu kan ya, hipotiroid dan lain sebagainya, penyakit keganasan, ya sebaiknya memang jangan berpuasa tanpa melihat kondisi bayi. Tapi kalau semuanya bagus dari mamahnya, terus dilihat evaluasi USG ternyata dedek bayinya juga bagus, berat badannya bagus, kemudian air ketubannya juga banyak, cukup gitu, maksudnya sesuai dengan usia kehamilan, silakan berpuasa gitu ya. Terus persiapannya lebih ke gimana caranya mengatur makan. Ayo, ada pertanyaan nggak sih seputar makanan? Gimana sih caranya bisa berpuasa dengan baik? Nah, ada nggak coba? Di sini ada yang mau nanya nggak? Nah, halo Ayah Bunda, yuk silakan yuk bertanya yuk Ini seputar santai. tentang ya Ada dokter. pertanyaan gimana? Gimana cara ngatur makanan? Nanti aku jawab deh. Oke, yuk Ayah Bunda silakan yuk. Yang ingin bertanya silakan chat di komen ya sini Bunda ya. Dokter kita siap menjawab nih seputar tentang kiat-kiat menjalani kehamilan saat Ramadan. Ya, Yuk silakan. Selamat siang Bunda. oh ada yang mau nanya ya? Oh, tuh ada yang nanya. Oh, ini memang mereka di unmute ya? Dok, Iya untuk dok. Yuk silakan yuk. pas buka puasa, oke. Jadi ada yang nanya tuh Mbak, boleh nggak sih, ada pantangan nggak sih untuk berbuka puasa? Nanti aku akan jelasin secara detail sih, tapi aku cuma pengen mancing aja biar bundanya pada nanya ya, Oh Mbak. Jadi iya dok. Baik silakan dok. ya, Gimana dok? pantangannya tuh ada, pantangannya yaitu jadi gini, tanpa harus berpuasa pun moms atau bunda harus tahu bahwasanya peristaltik khusus atau pencernaannya bunda ini prosesnya agak melambat saat hamil. Jadi Hmm. lebih mudah kenyang, lebih mudah begah, lebih mudah kembung, sendawa, sering mohon maaf, sering kayak flatus atau kentut gitu ya, mohon maaf. Lalu kemudian lebih bergas lah gitu ya, asam lambungnya juga lebih mudah naik. Nah, sehingga tanpa ngomongin puasa aja, memang makannya nggak boleh langsung yang porsi besar. Jadi porsi Oke. kecil tapi sering. Itu kalau ibu hamil tidak berpuasa. Nah, ngomongin soal puasa, pastikan porsinya juga sama. Jangan langsung yang besar. Begitu buka puasa, porsi kecil dulu. Gitu ya. Terus kemudian makanan yang harus dihindari adalah makanan yang asam-asam, makanan yang merangsang asam lambung meningkat. Jadi asam-asam, pedas-pedas, yang bersantan, nah itu harus dihindari atau dikurangi jumlahnya. Kalaupun pengen banget, kalau bisa habis taraweh aja. Jadi pas buka puasa makan snack dulu kayak bubur kacang hijau gitu kan ya, atau roti atau apa namanya kue-kue. Nanti sholat maghrib, sholat taraweh, baru nanti makan besar. Bolehlah pakai santan-santan dikit gitu, asam-asam dikit boleh. Nah satu lagi makanan yang harus dihindari adalah pedas-pedas. Pedas-pedas juga bisa meningkatkan asam lambungnya semakin banyak dan lebih sering mual. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Coba Ada kita lagi lihat. nih dok. Iya nih, ternyata mulai aktif banyak dok yang bertanya dok. Dari Riantri, makanan sahur yang sehat dan gampang dimasak apa ya dok ya? Nah, kira-kira apa nih dok? Yang mudah. Jadi makanan, jadi gini, aku pengen kasih tau dulu deh, kayak tadi kayak belum ada yang nanya gimana ngatur makannya ya. Jadi prinsipnya kalau dari dokter gizi itu, aku udah konsultasi juga, Hmm. 3 menu makan besar, porsi besar, dan 3 kali snack. Gimana Gitu. caranya? Itu seperti layaknya tidak berpuasa dok artinya kan gitu, tapi bisa banget nih
Bunda, pada saat bulan Ramadan, pada saat berpuasa, Bunda tetap melakukan itu, 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Dengan porsi yang memenuhi karbohidrat, yang makan besarnya ya, karbohidrat harus kurang lebih 30% saja, nggak usah banyak-banyak. Protein 70%, protein, ingat ada 2, protein hewani dan protein nabati. Lalu kemudian ada sayurannya, dan kemudian nanti boleh disertai buah-buahan ya, untuk serat vitamin segala macam. Nah, itu dimakannya saat sahur, saat tarawih, yaitu kurang lebih jam 8, setengah 9, lalu kemudian saat menjelang mau tidur, biasanya tuh mam susah banget tidur malam tuh, nah sebelum tidur makan lagi, lebih ke proteinnya, jadi 3 kali makan besar. Untuk snack, itu ngakalinnya adalah pada saat bangun tahajud, mams siapin aja kayak roti, atau misalnya biskuit, atau puding manis ya, pakai gula yang rendah kalori ya, kalau memang bayinya agak kegedean, lalu kemudian pada saat lagi mendekati sahur, pada saat lagi masak-masak juga mulai makan lagi setangkep roti atau misalnya puding atau biskuit terserah, atau Quaker oat pakai buah-buahan. Nah, snack yang berikutnya pada saat buka puasa. Jadi sebenarnya bisa tercukup itu 3 kali makan besar dengan 3 kali snack. Terus suplementasinya yaitu vitamin kehamilan. Lalu tambahannya lagi untuk menaikkan daya tahan tubuhnya vitamin C 500 mg paling tidak, kalau bisa usahakan setelah makan supaya asam lambungnya nggak meningkat. Kemudian vitamin D boleh sampai 5.000 international unit, vitamin E ya saya buat pokoknya semua anti radikal bebas untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi nggak cuma ngomongin suplementasi untuk dede bayi, tapi buat bundanya juga. Seperti itu. Oke, baik. Wah, lengkap sekali ya dok ya infonya ya dok ya. Jadi tetap ya 3 makan besar dan 3 makan kecil tetap terpenuhi ya dok ya. Iya Jam. dok. Iya, betul. Tinggal diatur jamnya saja dok. Minumnya 3 liter, 2 sampai 3 liter air per hari, itu hukumnya wajib. Wajib. Baik dok. Oke, ayah bunda, itu sekilas untuk tipsnya. Kita akan balik lagi dok pertanyaan nih dok. Berikutnya ya dok ya, kita lanjut. From Aryani. Dok, tip untuk puasa, sahur dan buka sewaktu hamil trimester 3 gimana nih dok? Tadi udah Bisa dijelasin. diatur. Jadi prinsipnya trimester 1, trimester 2, trimester 3 seperti itu. Kita hanya merubah jamnya saja, tapi prinsipnya nutrisinya jangan sampai. Jadi gini, jangan berpikir, aduh aku buka puasa sama kayak Dedi di rumah gitu ya, sama ayah. Ya ayah makan apa, ya aku ikut makan itu gitu. Ayah dengan kondisi porsi badannya yang besar, harusnya sama dengan aku yang hamil nih. Jadi ada 2 manusia, ceritakan gitu ya. Salah konsep. Jangan mikir bahwasanya pada saat hamil, ini nggak ngomongin puasa aja ya, pada saat hamil artinya makannya porsinya harus 2 kali lebih banyak, tidak. Salah saya. Yang benar 2 kali nutrisinya. Jadi tadi aku sebutin soal karbohidrat itu yang salah salah ininya ya, salah pengertiannya. Jadi moms atau bunda itu lebih porsinya harus banyak, salah. Nasinya cukup seperempat aja, cukup seperempat, tapi proteinnya banyakin, karena terutama untuk berpuasa protein itu lumayan menahan lapar, lumayan lama dicernanya, jadi lumayan bisa bikin nahan lapar gitu loh. Jadi kalau kalorinya lebih banyak didapat dari karbohidrat sama lemak, itu lebih sama gula-gula itu lebih cepat laparnya. Jadi lumayan kalian bisa nahan lah lapar dengan makan banyak protein. Protein ada hewani, ada nabati. Jadi kalau dedinya makan, ayahnya makannya ayamnya 1, bunda makannya ayamnya 2. Ya, jadi lebih ke nutrisinya digedein di proteinnya gitu, sama vitamin-vitamin mikronutrien lainnya. Tapi kalau kalori dari lemak dan dari gula dan dari karbohidrat nggak terlalu disarankan kalau untuk ibu hamil. Gitu. Oke, baik dok. Berarti kita tingkatkan proteinnya dok ya, untuk perkembangan baby lebih sehat ya dok ya. Baik, selanjutnya ada lagi dok, pertanyaan lagi nih dari Aira. Dok, sempat baca nih, susu kurma pengaruh banget buat membantu para bundel selama puasa. Bener nggak dok kandungannya seperti itu dok? Bisa dibantu jelaskan dok? Kita ya maksudnya karena kebetulan aku muslim ya, jadi ada semua saja yang ikut ini pasti kan yang pengen berpuasa ya. Kita Betul, sama-sama betul dok. tanpa ngomongin soal manfaat ibu hamil, memang kandungan kurma dan madu sangat baik sekali dikonsumsi, bagus sekali itu. Itu memang zaman dulu sebelum ada obat-obatan, sebelum ada vitamin yang dijual bebas dengan bahan kimia, tentu saja madu memang menjadi suplementasi yang baik sekali karena dia anti radang, terus juga memang bisa menaikkan daya tahan tubuh. Konsumsi silakan, apapun mereknya silakan konsumsi, bagus kok. Oke, berarti aman ya dok ya, karena lebih natural juga ya dok ya. Ada mitos, ada bukan mitos ya. Jadi kita bilangnya
bukan mitos ya, karena sebenarnya memang itu kurma dan madu memang gulanya cukup tinggi, tapi itu alami sayang. Jadi layaknya kayak buah-buahan, jadi itu mudah dicerna. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, dok aku bayinya kegedean, jadi aku takut manis-manis, aku gimana nih nanti pas puasa, sedangkan kan kata dokter paling nggak adalah kalori dari apa namanya manis-manis juga ya gitu ya, supaya nggak terlalu lemas tapi jangan terlalu banyak. Nggak, boleh banget silahkan konsumsi karena dia alami jatuhnya, jadi mudah dicerna sama tubuh dan bagus sekali kok. Gitu, jadi aman ya sayang. Oke, berarti susu kurma dan madu aman ya dok ya, walaupun manis tapi itu manis yang natural dan sangat aman buat ibu dan bayinya juga. Baik dok, kita cek lagi nih dok, banyak lagi yang bertanya dok. Berikutnya, dok, kondisi yang mengharuskan ibu hamil untuk batal puasa seperti apa dok? Oke, bagus banget. Ini sebenarnya Bunda, tahu nggak sih pertanyaan-pertanyaan ini kan langsung ya, accidental ya, tiba-tiba pas lagi. Betul dok. Tiba-tiba kayak kita langsung tanya nih ketemu dokter. Jadi kayak lagi berhadapan langsung sama Bundanya di depan aku nih, lagi konsultasi ceritanya. Nggak apa-apa, aku seneng banget yang di RSI tambah keren kok, aku suka. Jadi apa sih keadaan yang membuat Bunda moms di rumah tuh harus membatalkan puasa? Sebaiknya, bukan harus, sebaiknya membatalkan puasa adalah saat, inget ya, trimester 1. Kita per trimester dulu. Trimester 1, kalau misalnya Bunda ada keluhan mual muntah berlebih. Saat mau niat puasa, saat hari 1, kedua, ketiga, kelihatannya aman-aman aja nih, nggak ada mual muntah berlebihan, tiba-tiba di hari keempat misalnya, atau di hari keberapa, tiba-tiba kok aku mual muntahnya berlebihan ya dok, aku sampai kayak susah banget, tadi pas lagi sahur aja, aku we berkali-kali, aku udah minum obat untuk ngilangin mual muntahnya, kok aku masih ya dok. Biasanya kami menyarankan, kalau memang kehamilannya aman ya, tidak ada flek-flek, terus sebelumnya memang tidak ada mual muntah dan tidak ada permasalahan pada mams atau bundanya, kami ACC puasa. Tiba-tiba di hari ketiga mualnya muncul lagi, muntah terus tiba-tiba muntah. Sebaiknya memang jangan. Sebaiknya jangan dulu berpuasa hari itu. Tapi kalau misalnya, dok kalau saya minum obat mual, obat mah boleh nggak sih? For your information, obat mual atau obat mah itu sebenarnya cenderung aman untuk ibu hamil dibandingkan obat pilek. Jadi memang ada beberapa obat yang memang dilarang, kayak obat kejang, obat pilek, terus begitu obat kemoterapi, lalu ada obat-obatan obat yang ada mengandung obat tidur gitu ya. Tapi kalau untuk obat mah insya Allah aman. Jadi silakan kalau mau nyoba puasa, misalnya kan niat aja udah ada pahala ya, minum dulu obat mahnya terus berpuasa. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa juga, stop, jangan berpuasa. Lanjut ya. Permasalahan kedua adalah kapan sih aku sebaiknya tidak usah berpuasa atau membatalkan kalau tiba-tiba moms atau bunda itu ngeflek perdarahan. Sebaiknya jangan berpuasa. Kenapa? Karena kalau misalnya perdarahan ya selain memang itu memang sudah secara ini membatalkan ya, tapi memang khawatirnya ada ancaman keguguran. Mungkin saja mamsnya terlalu memaksa untuk berpuasa, pada sahur tidak terlalu banyak asupan yang dikonsumsi dan memang mungkin ada kelainan pada janinnya sehingga sangat tidak disarankan untuk berpuasa. Trimester 2, apabila lagi-lagi perdarahan. Yang kedua, apabila mamsnya dilihat di USG-nya ada kelainan pada janinnya, berat badannya kurang, atau mamsnya tiba-tiba didapatkan trimester 2, ingat ya, 13 minggu sampai kurang lebih 29 minggu. Tiba-tiba mamsnya dilihat ada pertumbuhan bayinya kok kurang nih dari kurva pertumbuhannya, atau air ketubannya kurang, atau mamsnya ada darah tinggi. Nah, itu udah mulai muncul tuh. Trimester 2 kita sudah periksa lab biasanya. Tiba-tiba anemia, kok HB ku kurang ya dok, padahal sebelum hamil 13 atau 12, tiba-tiba pas hamil jadi 9 atau jadi 10, ya jangan puasa. Seperti itu. Terus berikutnya lagi, kapan sih aku sebaiknya menunda atau membatalkan puasa adalah kalau dirasa mamsnya keliyang-keliyangan atau pusing kita bilangnya. Either karena anemia, kurang darah, atau karena tensinya tinggi, darah tinggi, atau memang karena memang kurang asupannya. Mungkin pas lagi tahajud nggak kebangun, tiba-tiba deket-deket imsak gitu ya, makan buru-buru lemes, ya wajar dong, nggak usah dipaksa. Toh kita Islam udah dimudahkan banget untuk bisa membayar fidyah ya kan Mbak ya, jadi nggak usah dipaksa. Betul dok. Ya, begitu. Baik Mam, sudah terjawab ya? Bagaimana untuk yang kondisi tertentu untuk membatalkan puasa? Trimester 1 sudah dijelaskan, kalau hiperemesis atau terlalu mual dan muntah, diperbolehkan untuk dibatalkan. Trimester 2 juga seperti itu. Jika terdapat kelainan pada janinnya, dibolehkan dibatalkan. Dan untuk trimester 3,
Jika terdapat keluhan kayak udah mulai lemas ataupun pusing, Bunda dibolehkan dibatalkan puasanya. Terjawab ya, Mams ya? Tapi kita keren sekali jawabannya nih, Dok. Kayaknya pada puas semua nih jawabannya. Oke, Dok, kita cek lagi, Dok, soal-soal yang ada masuk di sini, Dok. From Fadila Ulfa bertanya nih, Dok. Siang, Dokter. Ya, halo. Saya sekarang sedang hamil 20 minggu. Saya mau bertanya, jika saat puasa kita merasa pusing atau gerakan janin berkurang, apa tetap dilanjut atau harus berbuka ya, Dok? Baiknya gimana, Dok? Nah, mirip yang tadi sebenarnya ya, Dok ya. Gak apa-apa sih, tapi maksudnya tadi aku nggak nyebutin soal gerakan janin berkurang. Sayang, buat Mam sama Bunda harus tahu bahwasanya janin dalam kandungan itu manusia juga ya. Jadi dia seperti kita, ada kalanya dia tidur, ada kalanya dedek bayi itu kaget, ada kalanya dedek bayi cegukan, ada kalanya dedek bayi main-mainin tali pusat gitu ya. Jadi ada kalanya dia aktif, ada kalanya dia lemes, mamanya sedih, hormon sedihnya keluar, dia jadi ikutan sedih, lemes juga. Jadi manusia kecil, manusia dalam bentuk kecil. Jadi artinya pada saat gerakannya dirasa berkurang, dirangsang dulu. Pastikan dulu nutrisinya memang masuk nih. Nah, tadi aku sebutin. Jadi kan kalau misalnya mau puasa pas paginya kan dua kali snack sama sahur ya, makan besar. Kasih dikonsumsi, madu dan lain sebagainya. Udah nih, udah oke nih. Tiba-tiba kok jam 10 pagi agak nggak ada gerakannya. Nah, dirangsang dulu. Dirangsangnya dengan apa? Dengan suara. Misalnya musik deketin ke perutnya, kemudian atau dedinya, misalnya dedinya work from home, boleh dirangsang-rangsang, misalnya gimana ya aku nyontoinnya, aku jadi bingung. Misalnya perut, gini-gini, disundul-sundul, tung gitu. Jadi kayak kita bilangnya balot teman, jadi twing, cuman buat ngerangsang, digoyang-goyangin. Jangan khawatir ngagetin dedenya, karena kan di dalam rahim kita tuh ada air ketuban. Itu bikin dedenya nggak terlalu kaget kok. Jadi kayak cuman digoyang-goyangin gitu. Nah, itu dirangsang, dipanggil, dengerin musik, terus gitu, coba berjemur sebentar, paparkan dengan sinar atau pakai senter, digituin ke perut bisa juga. Jadi kita rangsang dulu. Nah, nggak langsung mikir, aduh, harus buka puasa, jangan dulu ya. Nah, definisi dikatakan, pengertian kurang menurun gerakannya adalah kalau misalnya dilihat 2 jam, kok gerakannya kurang dari 10 kali tendangan. Ingat lagi-lagi, dede bayi teh itu manusia, karakternya mirip-mirip sama mama papanya. Dan setiap karakter beda-beda. Ada yang aktif, ada yang hiperaktif, ada yang santuy. Jadi dia memang gerakannya nggak terlalu heboh. Beda dong kehamilan saya yang pertama sama yang sekarang. Sekarang kok pelan banget, malah cenderung saya jarang banget ngerasain gerakan. Padahal pas di USG, lompat-lompatan dedeknya. Tapi pelan, sekut gitu, santai. Nah, itu juga harus diketahui sama mamsnya. Itu tuh tidak bahaya. Kecuali, tadi mams bilang, saya lemes, nggak bergairah, mau bangun juga kayaknya nggak semangat, pusing-pusing, ya atuh batalin aja. Minum yang manis-manis. Seperti itu ya, Mbak. Oke, baik dokter. Oke, Mam Fadila terjawab tadi ya, kalau memang saat lagi berpuasa, tiba-tiba gerakan bayi berkurang, dirangsang dahulu, diajak ngomong, dilus-lus perutnya. Halo Ade, ayo, kamu kenapa? Apalagi lapar? Atau mau berjemur? Sambil sebut-sebut namanya kali ya dokter ya, akan bangun bayinya biasanya dokter ya. Dia terutama pastikan dulu mamsnya lagi sedih apa enggak. Karena benar ke mamahnya sebenarnya. Maka aku selalu bilang ke pasien-pasien aku ya, selama bahagia, selama mamahnya atau bundanya happy, kehamilannya akan ya kok gitu. Kecuali memang ada kelainan kromosomal di trimester 1, ya memang itu udah nggak bisa dicegah, itu udah qadarullah ya. Istilahnya Allah menutupi aib kita lah, kalau misalnya sampai dia berkembang pun nanti dia jadi cacat atau gimana, nauzubillah min dzalik. Jadi memang wayahnya memang keguguran. Tapi kalau misalnya dikatakan memang baik, semuanya aman, sebenarnya hormonnya mamahnya yang bisa mempengaruhi dan menjaga kehamilannya. Kalau mama terlalu banyak khawatir, stres, udah gitu terlalu banyak faktor pemicu yang bikin jadi dengerin netizen, salah satu loh Mbak, salah satu yang bikin tingkat tinggi. Toxic ya dok ya, nggak perlu didengar ya dok ya. Netizen cukup didengar, cukup masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Kalau bisa hindari terpapar netizen. Jadi artinya dibuat enjoy ya. Jadi intinya gitu sih. Dibawa senang, itu mempengaruhi banget kok. Ya, berarti harus happy maminya ini ya dok ya. Oke, baik dok. Ada lagi nih pertanyaan lagi nih dok. Ada pertanyaan lagi berikutnya. Dok, untuk ibu hamil ada resiko nggak ya kalau puasa sampai full 30 hari dok? Tanya nih ya,
fungsinya puasa apa sih sayang? Nih maksudnya ditanya aja, nggak usah, kan lagi nggak di-unmute ya. Lagi di mute. Jadi puasa fungsinya adalah detoksifikasi tubuh kita. Puasa untuk ibu hamil itu melatih kesabaran, melatih menahan hawa nafsu makan, hawa nafsu segala-galanya, emosi ya. Tahu sendiri kalau lagi hamil kan mood swing. Jadi dikontrol dengan salah satu yang berpuasa itu bagus banget. Terus udah gitu apalagi? Nah, lagi-lagi aku bilang dedek bayi itu, bunda dikasih kepercayaan ada dedek bayi dalam rahim itu sebenarnya dia belajar juga untuk bersabar, belajar juga untuk tidak langsung bereaksi saat misalnya tidak mendapatkan makanan. Karena coba deh kerasa deh, begitu minum manis langsung segera, udah heboh. Jadi dibikin tenang, dibikin santai. Emosinya mams itu lagi-lagi berpengaruh ke diri bayi. Jadi bagus sekali berpuasa sebenarnya. Dampak negatifnya adalah kalau sampai 30 hari mams memaksakan puasa padahal keadaannya mams tidak tahu mams ini layak atau tidak berpuasa, itu membahayakan ke janin untuk pertumbuhannya. Resiko untuk janinnya kurang berat badannya, resiko untuk air ketubannya berkurang juga jumlahnya, karena lagi-lagi yang meningkatkan air ketuban itu adalah salah satunya minum, kan. Yang membuat pertumbuhan janinnya baik salah satunya terutama terbesar adalah nutrisi. Jadi pastikan, tadi saya bilang cuma merubah jam, nutrisinya pastikan bagus, air minumnya pastikan banyak, vitaminnya di booster mamahnya, bundanya, supaya bisa menjalani 30 hari full tanpa jatuh sakit gitu, tanpa lemas-lemas, tanpa mengurangi kebutuhan nutrisi si dedek bayi. Seperti itu sayang. Oke dok, berarti memang melatih juga ya dok ya sirkulasi rahim, baik untuk ikut berpuasa dan sebagai detox juga ya dok ya. Oke, yuk ayah bunda yang mau bertanya silakan lagi, silakan berkomentar di sini. Ada bertanya lagi nih dok, kalau selama berpuasa kemudian kita USG ke dokter nih, air tubannya berkurang nggak ya dok ya, kira-kira dok seperti itu? Kalau berpuasa dengan cara yang tadi aku bilangin, jadi dia bundanya minumnya banyak gitu-gitu, itu sih insya Allah enggak. Aman kok. Banyak banget kok bunda-bunda yang di luar sana berpuasa 30 hari dan kita pantau. Nah, saran aku sih memang lebih ke gini. Pada saat lagi kehamilan, sebelum puasa evaluasi USG dan ternyata didapatkan air ketubannya misalnya bagus sekali, jangan terus serta-merta baru USG lagi pas lebaran gitu. Maksudnya di tengah-tengah evaluasi aja lagi gitu. Pengen tahu dok, saya udah bener kok makannya, minumnya udah banyak, pengen evaluasi, itu bagus juga. Karena pada prinsipnya sebenarnya yang biasa kontrol ke kami itu adalah ibu mams atau bunda-bunda yang sebenarnya masih kuat puasanya, tapi dia mengakui minumnya kurang gitu. Minumnya tidak 2-3 liter, kemudian makannya juga tidak yang tadi saya bilang 3 menu besar dan 3 snack. Nah itu biasanya dia akan evaluasi di tengah-tengah tuh 2 minggu awal, atau misalnya seminggu menjalani puasa full dia coba evaluasi lagi. Seperti itu biasanya. Oh gitu, baik dok. Berarti masih aman sebenarnya dok ya, dan untuk mengevaluasi di range USG itu lihat waktunya lagi ya dok ya. Oke nih dok, kita cek lagi dok, ada lagi yang mau tanya-tanya lagi dok. Ya. Dok, biasanya dokter concern sekali sama berat badan bayi. Jadi nanti bila puasa kan pengaruh sama penambahan berat badan bayi. Kalau bumilnya tetap mau puasa dan nggak ada keluhan, tapi berat badan bayinya nanti suatu dicek nggak naik, itu berbahaya nggak dok? Jadi berat badannya nggak naik gitu dok, stuck di situ aja. Gimana? Nah, kita kan nanya, makannya gimana? Gitu. Kita dikasih tahu, 3 menu besar dan 3 snack itu kan sama seperti kita makan seharian itu loh, kayak lagi nggak puasa. Dirubah jamnya doang. Nah, artinya ada yang salah bedanya. Kita butuh support system nih, Mbak. Jadi pada saat ada pasien yang datang ke kita, dok saya boleh puasa nggak? Pertama yang dilihat baik ibunya ada masalah penyakit atau enggak, bayinya ada masalah atau tidak, yang ketiga labnya. Kalau labnya ada anemia atau infeksi saluran kemih atau apa lain sebagainya, itu kita tidak bolehkan ya, kita tetap harus diobati dulu. Nah, terakhir yang paling terpenting untuk para bunda dan para mams yang mau puasa, support sistemnya ada nggak? Gini, siapa? Support system itu adalah yang bisa mendukung mams untuk berpuasa, yang bisa mensupport. Jadi kalau memang tinggalnya cuma berdua sama suami atau misalnya ngekos, ada tuh beberapa mams yang memang ngekos, suaminya di mana gitu ya, ya sulit ya untuk bisa dia menyiapkan makan 3 kali besar dan 3 kali snack itu agak sulit gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang enggak kalau buat anak ya sebenarnya menurut aku, kalau memang mau dicoba
silakan. Tapi kalau ternyata memang tidak bisa, support system saya nggak ada dok, saya sih nggak ada keluhan, tapi saya nggak bisa kebangun jam satunya karena saya nggak ada yang bangunin, atau misalnya suami saya boro dok mau nyari makanan keluar, saya nggak bisa masak, misalnya kayak gitu. Ya pertimbangkan buat preparasi yang lebih, diskusi sama suami. Kemudian kalau suami tidak bisa mendukung, ya udah usahakan sendiri nggak bisa mendukung, di rumah saya nggak ada kulkas dok, rumah saya nggak ada kompor misalnya, kita nggak tahu ya permasalahan para moms. Support system itu harus dibentuk dan harus dikoordinasikan dari sebelum bulan puasa. Kalau memang ternyata juga nggak bisa, ya udah, kita nggak ada pilihan. Memang ternyata berat badannya tidak naik karena mamsnya tidak bisa memenuhi nutrisi yang tadi kami sarankan, ya memang sebaiknya pikir-pikir untuk berpuasa atau selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Seperti itu. Gitu. Oke. Oh, lengkap sekali dok jawabannya nih dok. Sangat puas nih ayah bunda nih. Ada yang menyambung pertanyaan tentang lab tadi dok. Kan tadi kalau saat berpuasa atau tidak puasa lihat dulu labnya. Apakah boleh nih saat kita berpuasa, misalnya di minggu kedua itu dokter menyarankan cek lab, apakah akan berubah hasil HB jadi rendah atau bagaimana tuh dok? Nggak serta-merta kayak gitu. Lagi-lagi konsep yang tadi aku bilang 3 kali makan besar dan 3 kali snack dengan menu yang proporsional sesuai dokter gizi ya dan Kemenkes, itu adalah karbohidrat 30%, 70% protein, ada sayurannya, sayur itu serat kan, dan ada vitaminnya, minum suplementasi, nggak mungkin turun HB-nya. Suplementasi hamil tuh ada, coba deh kalau dilihat, coba sekarang masing-masing mungkin boleh lihat suplementasi kehamilan, ada zat besi nggak di dalamnya? Ada. Ya kan? Di makanan yang dimakan protein, emang di daging nggak ada zat besinya? Ada. Jadi artinya konsep bahwasanya mau makan pada saat berpuasa itu harus sama kayak kita lagi tidak berpuasa, cuma dibedain jam, cantik, dibedain jamnya doang aja. Jadi harus konsisten dan komitmen. Support systemnya harus mendukung juga. Jadi jangan khawatir kalau akan ada perubahan untuk lab gitu, kecuali memang sebelum berpuasa mamanya memang udah kelihatan turun tuh, HB-nya rendah 10. Sih berpuasa sama dokternya biasanya, ayo naikin dulu, seminggu makan diet tinggi zat besi, seminggu minum suplementasi, kita cek minggu depan naik jadi 12, ayo boleh berpuasa, kayak gitu biasanya kami sih. Gitu. Oke mam, jadi tetap boleh cek lab, hasilnya tidak akan pengaruhi dengan puasa ya mam ya, ternyata ya. Ayo yang mau bertanya silakan yuk, masih banyak waktunya nih, dokter sudah siap nih berbagi-bagi ilmu di sini dokter. Ada giveaway juga di sini loh mam, untuk voucher USG 900.000 dari RSIA Tambak. Yuk silakan. Ada yang bertanya lagi nih dok, selain banyak minum, ada cara lain nggak sih biar nggak gampang dehidrasi pas puasa? Ada yang bilang mandi siang hari tuh lebih gimana gitu dok? Aduh kumaha, ini lagi jadi akruh ya, apa ya? lagi puasa hardang kausan, itu godaannya justru bunda. Terus bunda tiba-tiba malah mandi segar, nggak sekalian sikat gigi ya bunda. Hati-hati. Ada saran khusus nggak dok untuk hal seperti ini dok? Gini sayang, untuk menghindari dehidrasi atau gampang kehausan, jangan beraktivitas. Karena kalau kita beraktivitas ya kita akan mengeluarkan cairan juga, kita berkeringat, terpapar matahari ya tentu saja kita berkeringat. Jadi aku bilangnya diam di tempat. Ibunya diam di tempat nggak ngapa-ngapain, itu pasti nggak bakal dehidrasi, ya kan? Itulah coba. Aja. Itu nikmatnya berpuasa, coba berpuasa. Tapi gimana caranya supaya tidak dehidrasi? Memang minum 2-3 liter air, terus pastikan tidak melakukan aktivitas yang super sibuk layaknya seperti tidak berpuasa gitu. Jadi ya minimalkan aja. Orang tempat di kantor pun akan memahami kok, mams atau bunda lagi berpuasa, jadi pasti nggak akan dikasih job desk yang terlalu aktif, harus kamu tugasnya keluar kantor ya, kamu ini kan, enggak ya. Banyak kan sih kan maksudnya semua kerja kan rata-rata. Ada yang ibu rumah tangga ya eman-eman tenaganya nonton, boleh sambil ngaji, boleh sambil nonton Netflix. Jadi banyak aktivitas yang di dalam rumah dibandingkan di luar rumah, supaya nggak terlalu capek gitu, nggak terlalu banyak mengeluarkan cairan tubuh seperti itu. Oh ya, satu lagi, iya dok, dan teh. Agak sedih sih, tapi memang kalau HB-nya rendah di bawah 11, sebaiknya tidak mengkonsumsi kopi terlalu banyak ya, karena kopi dia bisa bikin kita keluar kencing lebih banyak. Kopi, teh gitu, terutama kopi. Jadi memang kalau mau minum kopi, yang bagi yang suka kopi banget nih, kayak aku nih pas lagi hamil ya, aku minum kopi tetap, tapi pada saat setelah tarawih itu, setelah makan, terus makan snack-snack gitu, aku minum kopi.
Karena apa? Karena masih ada panjang nih perjalanan untuk sampai ke sahur kan, masih bisa tipis-tipis, masih bisa minum-minum yang banyak gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi sahur minum kopi, nah itu hati-hati. Takutnya nanti malah jadi beresiko kencing-kencing terus, akhirnya jadi lumayan agak haus. Nah itu sih kalau mau menghindari dehidrasi seperti itu. Oke, berarti tipsnya adalah untuk yang menghindari dehidrasi, minum teh atau kopi itu setelah berbuka ya dok ya, menjelang malam ya dok ya. Nah, menyambung itu ya dok, kalau untuk vitamin hamilnya bagaimana dok cara minumnya? Tetap diminum saat sahur kah atau saat berbuka atau seperti apa dok? Kapan aja boleh pada saat sahur, boleh pada saat berbuka. Yang mungkin saya kasih tahu yang minum susu sih, susu kehamilan itu kadang-kadang ada oh ya, kadang-kadang kan 2 atau sampai 3 gelas sehari kan. Nah, itu paling tidak diatur-atur aja. Misalnya kadang-kadang kan kita susu itu memang tidak boleh dibarengin sama vitamin yang lain ya. Maksudnya kayak obat yang lain. Contohnya kayak tadi ada masalah mah, ya artinya jangan minum susu dekat-dekat jam mau minum obat mah. Atau misalnya mamsnya ada minum obat yang lainnya, misalnya aku agak greges-greges badannya, aku mau minum paracetamol misalnya, tapi aku masih tetap mau nyoba puasa gitu. Kan nggak demam ya, masih boleh lah, mau nyoba silahkan. Boleh, tapi jangan minum susu deket-deket jam minum obat, gitu-gitu sih, lebih ke kayak gitu. Tapi kalau untuk suplementasi tablet, silahkan minum kapan aja. Sahur boleh, tengah malam boleh, pas berbuka juga boleh. Gitu. Oke, berarti tidak masalah ya dok ya, tidak mengaruhi ya puasa untuk tetap minum multivitamin dan suplemen untuk ibu hamil ya dok ya. Yuk, ayah bunda yuk, yang mau bertanya silakan komen lagi di sini. Ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Dok, maaf di luar konteks, tapi kenapa ya selama hamil ini kok ibu hamil yang udah mulai besar usia hamilnya lebih sering buang air kecil ya dok ya? Nah. Ya, itu normal terjadi sayang kalau nih. Jadi hamil kecil kok sering kencing, hamil besar kok juga sering kencing. Nah, beda kalau hamil kecil itu sebenarnya karena posisinya si rahim itu ada persis di samping-sampingan sama si kandung kemih. Urutannya tuh kandung kemih, kemudian rahim, nomor 2, terus yang ketiga tuh saluran pembuangan. Nah, bedanya sama trimester 3 atau hamil yang sudah besar itu biasanya karena posisi kepala bayi atau berat badan janinnya sudah besar sehingga panggulnya itu tertekan. Saat panggul tertekan, posisi kandung kemih yang persis di samping rahim dan posisi saluran pembuangan yang persis juga di dekat rahim, itu dia akan tertekan juga. Jadi lebih susah buang air besar atau mungkin malah lebih cenderung gampang buang air besar sama lebih sering kencing ya. Terus kalau yang trimester 1 biasanya karena memang dia semakin membesar rahim semakin tegang karena kehamilannya juga semakin bertambah usianya, dia akan mendorong si kandung kemih. Karena lokasinya nomor 2 rahim di nomor 2 ya, di bagian nomor 2 atau di bawahnya, dia akan semakin membesar, dia akan twing gitu mendorong. Akhirnya jadi sering pipis. Tapi pastikan juga tidak ada infeksi saluran kemih. Jadi tetap wajib untuk periksa lab urin lengkap. Ya, gitu. Untuk memastikan aja nggak ada infeksi saluran kemih. Kalau nggak ada infeksi saluran kemih, insya Allah artinya memang karena fisiologis atau normalnya ibu hamil. Seperti itu. Oke, baik, emang karena faktor anatomis ya dok ya, jadi adaptasi dengan perubahan bentuk tubuh ya dok ya. Yuk, ayah bunda yang mau bertanya, ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, berapa lama kontrol kehamilan atau USG dapat ditunda? Maklum nih dok, bulan Ramadan kan repot banget ya dok ya. Gimana dok itu dok? Ya, artinya gini, kan konsepnya adalah pada saat sebelum puasa sudah kontrol ke dokter kandungan ya. Itu sebenarnya kalau di usia trimester 1, trimester 2, trimester 2 terutama, evaluasinya kan per bulan ya sayangnya. Kalau para mams atau tahu kan memang bulan depan dia kontrol lagi kalau nggak ada masalah. Kecuali ada masalah, jadinya cenderung kecil, kita per 2 minggu. Jadinya cenderung besar, per 2 minggu. Air ketubannya agak berkurang sedikit, per 2 minggu. Kita selalu kayak gitu, per 2 minggu, per 2 minggu. Jadi nggak ada ceritanya, ada nih beberapa pasien banyak banget yang saya disuruh sama dokternya makan diet tinggi gula dok karena bayi saya cenderung kecil, sama diet tinggi protein, tapi dia tidak kontrol lagi sama dokter tersebut. Akhirnya dia baru kontrol lagi setelah mendekati lahiran, tiba-tiba bayinya kegedean, kegendutan, operasi deh akhirnya. Nah itu yang salah ya persepsi. Jadi harusnya tidak boleh seperti itu, evaluasi per 2 minggu. Tapi pada kasus yang tidak ada masalah boleh per bulan, boleh nanti setelah lebaran kontrol lagi. Apalagi mamsnya komit, support sistemnya juga solid, mendukung untuk bisa 3 kali makan besar dengan porsi yang sesuai dengan Kemenkes dan tersebut, dan 3 snack seperti itu ya sayangnya, gitu. Jadi aman kok, boleh sampai setelah lebaran periksa lagi gitu. Oke bunda, ternyata masih aman ya jika memang tidak ada keluhan dan masih sekiranya baik-baik saja, boleh tunda sampai habis lebaran.
Oke, berikutnya dok. Dok, kalau kebiasaan nih nggak sahur, terus tiba-tiba kebablasan, ini ibu hamil masih boleh puasa atau tidak dok? Gimana nih dok? Nggak, big no no. Persyaratannya kan tadi udah jelas ya dari awal ya. Tetap harus makan porsi tadi apa 3 kali besar 3 kali snack. Tetap kayak biasa, kayak tidak puasa. Tapi jamnya dirubah. Begitu tidak bisa komitmen dengan jam itu, tidak bisa konsisten dengan jam tersebut dan support systemnya tidak bisa mendukung, sebaiknya jangan. Masa mau dibikin anak dari bayinya tidak mendapatkan nutrisi 12-an jam loh bunda, kesian. Lebih malah kalau ketiduran itu kan artinya pas malamnya juga nggak makan kan, kesian. Baiknya jangan berpuasa. Nggak disarankan ya dok ya, karena nutrisi bayi tetap harus terpenuhi ya dok ya selama 12 jam ke depan ya dok ya. Oke. Yuk ayah bunda sudah mau bertanya, kita ada giveaway, bagi-bagi voucher USG nih bunda 100.000 untuk notif periksa kehamilan. Ayo silakan yuk, kita ramaikan chatnya, kita bertanya lagi yuk. Dok, untuk ibu hamil selama puasa ini, untuk senamnya bagaimana dok? Masih dibolehkan atau seperti apa dok? Malah sebaiknya terus tetap dilakukan. Sebenarnya sih gini sayang, itu judulnya juga wajib loh untuk ibu hamil. Kenapa? Karena nanti kan ada beberapa peningkatan hormon kehamilan yang bikin reaksi di tubuhnya tuh lebih ke cenderung pegal-pegal ya, cenderung gampang ngantuk, cenderung lemes. Nah itu kalau lagi bulan puasa pasti keluhan tersebut akan semakin bertambah karena kan asupannya memang kita jarakan gitu kan, lumayan tuh 12 jam. Nah, artinya untuk mencegah keluhan-keluhan yang tadi aku sebutkan, yang pegel-pegel, kram-kram dan lain sebagainya, tetap lakukan senam hamil. Kapan dilakukannya? Setelah sholat tarawih, setelah makan. Pokoknya sebenarnya panjang loh. Jadi jamnya moms yang berpuasa dengan kondisi hamil itu justru di aktifnya tuh di jam setelah buka puasa sampai menjelang sahur. Dibanyakin makannya, dibanyakin aktivitasnya. Nggak usah ngikutin pola tidur yang tidak hamil. Ya, di luar konteks berpuasa saja, ibu hamil itu sangat berbeda dengan yang tidak hamil. Tidak bisa, jangan percaya mitos tidak boleh tidur pagi, tidak boleh tidur siang, tidak boleh. Ibu hamil pasti tidur, pasti ngantuk kapan saja. Ibu hamil tuh ada hormon progesteron yang meningkat tinggi, dia responnya, reaksi di tubuh adalah pembuluh darahnya melebar-lebar, lebih rileks bawaannya, lebih gampang ngantuk, lebih mudah capek. Nah, artinya kalau ada pasien, kumaha ini teh RSDA tambah nih webinarnya. Sabar. Iya, sabar ya. Ini saya webinarnya tambah. Terus gitu. Jadi artinya ya, tes mana Mbak? Gue jadi lupa. Artinya dok, ya untuk yang ibu hamil. Jangan ikutin irama sirkadian atau irama ibu yang tidak hamil. Ikutin aja, kalau lagi ngantuk tidur, kalau lagi gimana istirahat gitu. Jadi tentu saja berbeda ya ibu hamil sama yang tidak hamil. Maaf, aku ke distract bun. Oke dok, baik dok. Oke, bunda terjawab bunda tadi pertanyaannya ya oleh dokter ya dok. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Vika Kinanti nih dok. Bunda bertanya, dok mau nanya, ketika janin dibilang sungsang itu artinya di posisi vertikal atau horizontal ya? Sama satu lagi dok, nanti buka puasa minum jus buah yang dingin setiap hari, apakah masih disarankan? Buah gitu dok, atau tapi ada esnya? Boleh, es batu tidak membuat gendut, yang membuat gendut itu gula. Es batu tidak membuat gendut itu mitos. Aku nggak bisa minum kalau nggak dingin bun, kecuali kopi panas. Jadi selama hamil pun aku minum air dingin setiap hari. Jadi itu tuh mitos, nggak ada. Jadi biasanya es batu tuh ditemanin sama yang manis-manis. Nah misalnya kayak jus buah. Jus buahnya Boyo yang nggak usah pakai gula sama susu lah, udah kan udah ada susu kehamilan. Ini targetnya apa nih? Mau lahiran normal kan? Mau lahiran tanpa ada resiko diabetes dalam kehamilan kan? Mau hamil dengan kondisi bayinya tidak kegendutan juga kan, supaya bisa lahiran normal. Artinya asupan gulanya jangan terlalu heboh-heboh gitu. Minum jus buah boleh banget tapi yang alami. Jadi jangan pakai gula dan jangan pakai susu. Jadi silakan, boleh saja diakal-akalin supaya bisa masuk serat, supaya bisa masuk vitamin. Kan boleh aja suplementasinya dari minum atau bisa dari buah-buahan. Kalau satu lagi soal posisi sungsang itu kalau posisinya horizontal itu lintang namanya. Tapi kalau sungsang itu dia posisinya cuma keputer tuh, kepala yang harusnya di bawah, ini posisinya begini.
Kepala yang harusnya di bawah, dia jadi bokongnya, maaf banget, pantatnya si Dede teh di bawah di sini. Begitu begitu posisinya sudah begini, itu jatuhnya sudah lintang kami sebutnya. Itu tidak bisa lahiran normal. Biasa mau lahiran hamil pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, manapun itu tidak bisa lahiran normal kalau lintang. Karena resiko begitu ketubannya pecah atau begitu pembukaan, yang keluar duluan adalah bagian terkecil janin. Bisa kaki atau bisa tangan atau bisa tali pusatnya turun, itu bisa kejepit nanti, amit-amit jangan sampai. Tapi kalau misalnya posisinya sungsang, nggak usah khawatir. Kalau sudah hamil kedua, ketiga, keempat, pastikan saja berat badannya tidak terlalu besar dibandingkan hamil pertama. Pada saat lahiran normal, misalnya aku dulu lahiran normal 3.500, 3,5. Pastikan sekarang jangan segitu. Kalau bisa cuma 2,7, 2,8 atau 3 kilo. Jadi bisa lahiran normal di hamil kedua. Ya, karena kebetulan aku pronormal juga nih. Jadi biasanya masih bisa aku edukasi buat diet ibunya. Tapi kalau misalnya hamil pertama sungsang, bokongnya di bawah, sebaiknya operasi. Karena belum tahu panggulnya bisa dilewati berapa kilo gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Sudah terjawab ya Bunda ya, untuk penjelasan yang bagaimana sungsang vertikal ataupun yang horizontal adalah lintang. Dan tadi juga boleh minum jus, yang penting untuk es itu boleh, tapi yang tidak ada gulanya. Yuk, masih ada waktu 5 menit lagi nih, kita filter lagi dok nih yang penanya-penanya dok. Ya, enggak. Dari Bunda Elsa, dok, hematokrit dan eritrosit rendah, leukosit tinggi, tapi HB normal, usia kehamilan 27 week. Apakah gejala anemia dok? Dan ada bakteri di urin atau ISK, disarankan atau tidak berpuasa dok? Enggak. ISK, infeksi saluran kemih, itu harus minum banyak. Harus minum banyak dan biasanya dikasih antibiotik sama dokternya. Antibiotiknya biasanya 2-3 kali. Kalau memang lagi minum antibiotik, itu efek sampingnya biasanya agak-agak pahit mulutnya, dan lebih cenderung lebih butuh minum lebih banyak supaya bisa nguras lah. Kan kencing itu prinsipnya kita membuang racun ya, mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu kan. Sama untuk buang air besar pun juga sama, kita membuang semua. Jadi pada saat lagi ada infeksi, ada resiko nih untuk prematur kontraksi. Prematur kontraksi itu adalah kencang-kencang perutnya di saat belum saatnya cukup bulan. Jadi kalau mams ada infeksi saluran kemih, sebaiknya diobati dulu. Mams ada keputihan yang tidak normal juga, yang berbau, berwarna, gatal, atau disertai rasa panas, itu juga kami tidak sarankan untuk berpuasa. Kan tadi aku sebutin di awal, karena itu infeksi salah satu faktor risiko prematur kontraksi. Infeksi salah satu faktor risiko ketuban pecah. Jadi jangan berpuasa. Untuk nilai HB, tadi berapa? HB 10 sebenarnya 10,5 itu trimester 2 masih oke, tapi gini, kami semua rata ya, supaya mamsnya bisa ingat atau bundanya bisa ingat. 11 sayang, 11. Karena aku kalau bilang trimester 1 masih aman, kalau 11, trimester 2 masih aman, kalau 10,5 nanti lupa, aduh yang mana ya trimester 1 berapa, Pak, 11 aja, ingat aja 11. Begitu di bawah 11, artinya mams itu anemia. Biasanya kami 10,2 aja, 10,3 kami masih paksa nih buat naikin diet tinggi zat besi sama suplementasi zat besi tambahan. Nah, diet tinggi zat besi itu seperti contohnya bayam merah, daging, ati, jus buah, bit, sama bukan hanya daging ya, protein tuh juga ada zat besinya juga kok. Jadi kayak ayam itu ada juga kok. Jadi artinya konsumsi makanan yang bagus dulu, sebaiknya jangan puasa kalau ada anemia. Untuk tadi eritrosit itu adalah sel darah merah kan yang kecil-kecil. Hematokrit itu adalah biasanya kami menghitungnya 3 kali dari HB-nya. Jadi sebenarnya hematokrit sama eritrosit nggak usah kita pikirin, tapi HB-nya tadi 10 aja tuh udah kita bilang anemia. Ya, sebaiknya jangan. Oke, berarti harus kondisi fit ya dok ya, untuk berpuasa ya dok ya. Tidak boleh anemia, tidak ada ISK. Yuk, masih ada waktu lagi nih. Iya dok? Iya, tiga data tersebut harus bisa dikatakan normal, baru bisa puasa. Kondisi ibunya, kondisi janinnya, sama dari labnya bagaimana gitu. Oke, baik dok. Yuk, ini pertanyaan terakhir ya dok ya, sebelum kita closing ya dok ya. Pertanyaan dari Bunda Fadila Ulfa. Dok, tips puasa untuk ibu hamil trimester kedua yang sering lapar, kalau telat makan dikit
telat makan dikit langsung pusing gimana ya dok ya? Ya Allah, susah. Gini, telat makan dikit langsung pusing. Ya itu sebenarnya hawa nafsu ya Bun, emang harus kayak nggak perlu ibu hamil deh. Aku juga kayaknya kalau lagi puasa bawaannya kalau telat makan juga. Jadi nggak sih, sebenarnya semua tergantung kemauan. Coba dulu aja sehari, coba sehari dengan tadi yang aku bilang. Kan lapar, pusing atau misalnya rasa asam lambung meningkat itu kan sebenarnya kalau memang tidak mendapatkan makanan di sebelumnya. Nah sekarang atur dulu deh makan yang kayak tadi itu ya aku bilangin. Bangun takut, udah gitu kemudian ngemil roti atau buat sandwich atau misalnya mau bikin apalah ya ringan-ringan, Quaker oat pakai buah-buah atau misalnya apa terserah puding atau biskuit atau apapun terserah kue. Terus nanti kemudian ada bubur kacang hijau juga boleh. Jadi artinya dengan makan kayak gitu seperti itu 2 kali snack sama sahur yang porsi besar dengan vitamin, minum air putih yang banyak, itu masih lapar nggak sih gitu? Kalau memang masih lapar, pusing segala aja nggak bisa menahan hawa nafsu ya udah mau gimana lagi? Itu kan artinya pertama niatnya pengennya puasa sebenarnya harus dari mamsnya sendiri. Mamsnya niat bisa, mamsnya nggak niat padahal semuanya sudah mendukung ya udah tetap aja bakal buka puasa gitu kan. Lagi pula nggak ada salahnya juga kan udah diperbolehkan juga ya kalau memang ternyata rasanya nggak sanggup ya udah kita bisa bayar fidyah gitu. Oke, yang penting komitmen ya dok ya, niat ya dok ya, kalau diniatin semuanya akan lancar ya dok ya. Betul. Oke, ayah bunda yang semua sudah hadir dan bertanya di sini nih, kita punya giveaway voucher Rp100.000 untuk USG nanti ke Dokter Vita, bisa ketemu langsung nanti ya dok ya, bisa langsung tanya jawab live langsung ya dok ya. Boleh. Untuk ayah bunda yang sudah bertanya di sini, sudah meramaikan chat di sini, nanti akan dapat voucher semuanya. Nanti dapat menghubungi voucher, dapat menghubungi via WA di nomor 0857 1442 7874. Oke, saya ulangin. Untuk semua mam yang di sini sudah bertanya, mendapatkan voucher Rp100.000 untuk USG Dr. Vita Maulina SPOG, dapat menghubungi via WA ke nomor 0857 1442 7874. Baik, Dr. Vita, ilmunya sangat banyak sekali nih, sangat seru sekali ya. Kayaknya kalau nggak dibatasin, nggak akan habis nih sampai sore kita, dok. Baik, terima kasih banyak Dr. Vita sudah memberi ilmunya, sharing dengan ibu-ibu semua di sini. Dan EJ Live hari ini akan kami tutup. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih ya untuk semuanya. Sama-sama dokter. Selamat berpuasa. Baik, selamat puasa dokter.